Hai teman-teman, semuanya bertemu lagi hari ini dengan saya Dapur Talenan. Di sini saya tidak ada olahan sayur ataupun kue. Hari ini saya ingin memberikan uh, resep membuat selai nanas yang cepat, mudah, dan simple dengan peralatan manual yaitu parutan. Hitungan menit ini sudah selesai diparut 3 biji nanas. Gimana caranya? Tonton terus video saya teman-teman. Bagi yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang sudah mendukung channel saya juga doakan sehat selalu. Dan yang jangan lupa ya teman-teman, bagi yang sudah menonton video saya untuk like, subscribe, dan komen. Bagi yang suka dan senang boleh juga share ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini saya sudah menyediakan 3 butir nanas yang besar-besar ya. Dan sudah dikupas. Ini langkah selanjutnya adalah kita akan buang untuk bongkahannya ya. Kita bersihkan bongkahannya. Kemudian di sini saya akan potong menjadi 2 bagian. Ini agar kita lebih mudah dalam memarutnya. Selanjutnya di sini kita akan sediakan untuk parutannya. Di sini saya akan gunakan parutan yang biasa disebut ini parutan kasar atau parutan keju ya. Kalau bagi yang memiliki full parutan seperti ini akan lebih cepat dan bagus. Tapi di sini saya tidak ada, saya gunakan yang sudah dibagi 2 seperti ini, tapi kita akan gunakan yang lubangnya agak kecil ini ya, dimana di sini adalah rahasianya memarut nanas dengan cepat. Kalau kita gunakan parutan kelapa maka itu akan sangat lambat ya. Kita parut dulu yang sedikit, yang copotan. Ini bagi yang sedikit ada kasar-kasar ini tidak masalah ya teman-teman. Nanti saat kita masak terkena panas dia akan hancur dengan sendirinya. Kenapa saya tidak gunakan blender di sini? Karena apabila kita gunakan blender maka rasanya akan berbeda ya. Untuk tekstur dari selai nanas untuk nastar, bagi ada yang copot seperti ini, daripada terbuang, teman-teman bisa tekan-tekan di parutannya agar bisa digunakan bersama yang sudah kita parut ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah selesai satu bongkar nanas, hanya hitungan menit ya. Kita sudah selesai parut, dan ini untuk bagian tengahnya yang keras kita akan kumpulkan di sini. Nanti akan kita gunakan kembali dengan cara di blender. Nah, yang kedua juga sudah selesai teman-teman. Ini hitungan menit saja kita sudah menyelesaikan 2. Kita akan melanjutkan dengan yang lainnya sampai dengan selesai. Nah, di sini bisa kita lihat hanya sisa 1 bongkahan saja yang belum diparut, dan semuanya sudah selesai kita parut dengan cepat ya, dalam hitungan menit saja. Dan ini sedikit tip dari tadi yang belum sempat saya sampaikan. Ini untuk tip memarut nanas dengan parutan kasar. Kita parut dulu ini membulat seperti ini ya. Nah, pertama kita parut bawahnya, setelah bawahnya terparut kita parut dulu bulat seperti ini agar nanasnya tidak mudah copot ya ini ya. Nah, setelah ini kita balik seperti ini, kita parut bulat.
bulat seperti ini. Nah, ini kita parut bawahnya sebentar, kemudian kita parut bulat. Putar lagi, kemudian kita parut bulat sampai dengan habis seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan dengan parut bulat seperti ini saja, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah terakhir ya, nanas terakhir, dan kita sudah selesai. Kita siapkan proses selanjutnya. Langkah berikutnya adalah di sini saya sudah siapkan ayakan dan juga baskom kecil. Ini kita akan tiriskan untuk airnya. Karena nanas mengandung air dan nanti agar proses masaknya lebih singkat, ini kita harus tiriskan. Nah, di sini sudah disaringan semuanya ya. Kita tunggu sampai airnya tiris. Sambil menunggu air tiris, kita sisihkan dulu. Untuk selanjutnya kita olah bagian tengahnya yang keras ini, daripada terbuang, ini bisa kita gunakan juga untuk menambah banyak selai kita. Di sini saya sudah sediakan blender ya. Untuk selanjutnya kita akan potong-potong untuk bagian tengahnya. Kita potong-potong. Nah, untuk blendernya sendiri kita tidak gunakan tambahan air biasa. Ini tirisan dari air nanas kita masukkan. Ini kita tiriskan kembali. Setelah terkunci seperti ini, kita balik dan siap kita blender. Nah, setelah diparut ini ya, bisa dilihat ini sudah saya tuang. Ini menjadi sangat lembut dia ya. Sudah hancur semua ini, dan nanti setelah kita tiriskan, kita akan masak bersama dengan nanas yang kita parut tadi. Nah, di sini kita sudah tiriskan. Ini tidak perlu terlalu kering ya, airnya sudah banyak. Karena kalau terlalu kering, rasa nanasnya sendiri akan hilang. Ini sudah saya sediakan 2 batang kayu manis ya, kurang lebih 10 cm 2 batang, dan di sini sudah ada gula. Nanti untuk resep dan takaran saya tulis di deskripsi. Untuk selanjutnya ikutin saya ke proses memasak. Nah, di sini kita ambil nanasnya saja ya. Ini nanasnya kita ambil, dan airnya ini akan kita buang, jangan kita masukkan lagi karena itu akan memperlambat proses memasaknya. Nah, setelah seperti ini kita nyalakan apinya. Untuk gula, sebelum agak kering ini airnya jangan kita masukkan dulu ya, karena kalau kita masukkan gula secara sekaligus itu akan membuat warna nanas menjadi pucat. Di sini kita akan tambahkan garam. Di sini kita gunakan kurang lebih setengah sendok teh ya, garam. Fungsi dari garam adalah membuat warna nanasnya tidak pucat dan tetap cantik ya, teman-teman. Nah, di sini setelah airnya sudah mulai mengering, kita tambahkan gula pasirnya ya. Kita masukkan gula pasirnya. Nah, setelah kita masukkan gulanya, dia akan menjadi sedikit berair lagi ya, karena gula akan mencair kalau kena panas, maka teksturnya akan seperti ini. Dan ini kita tetap harus masak sampai dia kering ya, sampai teksturnya kering. Nah, setelah seperti ini tetap masih harus ada proses memasak, yaitu kita tunggu sampai kering ya teman-temannya. Bagi ini adalah bongkahan tengah yang kurang halus, bisa kita buang saja ya. Nah, seperti ini kita masak sampai benar-benar kering, agar nanti saat dibuat nastar ini tidak mencair ya untuk selainya. Nah, di sini bisa kita lihat ini air sudah mulai mengering ya. Ini kita bisa kecilkan sedikit apinya. Kita gunakan api
sedang ya, atau sampai di bawah sedang sedikit itu masih pas. Kita tetap aduk sampai kering, karena kalau sudah seperti ini harus diaduk terus ya, karena sudah bercampur gula. Agar tidak gosong itu bawahnya, itu harus kita aduk. Ini kita sisihkan. Setelah seperti ini, untuk kayu manisnya ini kita sisihkan, kita buang ya, karena aromanya sendiri sudah dapat, jadi sudah tidak perlu lagi. Nah, ini untuk selainya saja kita masak sampai dengan matang. Nah, di sini sudah mulai mengering ya. Untuk airnya ini jangan sampai kita tinggal, ini kita aduk terus karena dia sangat mudah gosong. Jadi kita harus aduk sampai benar-benar kering ya. Untuk saya sendiri pribadi, saya suka tekstur yang agak padat dan kering ya kalau untuk isian nastar ya. Tapi kalau ada yang suka tidak terlalu kering, itu juga boleh, tidak usah terlalu kering. Nah, sekarang ini benar-benar sudah kering ya airnya ya, teman-teman. Ini benar-benar kita dapetin selai nanas dengan tekstur yang benar-benar padat juga. Ini karena dia diparut ya, jadi tekstur dari seratnya masih kelihatan banget. Ini dijamin kalau untuk membuat kue nastar itu pasti akan membuat ketagihan banget, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita matikan apinya, dan ini bisa kita angkat, kita dinginkan, dan siap untuk digunakan sebagai isian dari si kue nastar ya, teman-teman. Setelah dia dingin nanti. Nah, sekian untuk resep selai nanas dari Dapur Talenan kali ini. Silakan teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya untuk pembuatan selai nanas. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini ya. Ini tanpa pewarna juga tanpa apapun, hasilnya ya seperti ini ya untuk isian dari kue nastar. Seratnya begitu terlihat karena ini sistemnya diparut, dan mudah juga cepat ya teman-teman. Silahkan dicoba sendiri untuk resep dari selai nanas Dapur Talenan kali ini.